Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alia Safadela Putri Akca dengan NIM 221910892, Muhammad Ridwan 221910782, Hanifia Nisa Hamson 221910721, Emmanuel Lega 221910843, dan saya sendiri Muhammad Ramadan Putra Fajar dengan NIM 221911249. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Ibu Nori Wilantika SST MTI selaku dosen matematika diskrit yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang membahas tentang ulasan paper algoritma rekursif dan pengolahan citra digital untuk pembuatan motif, beserta ulasan paper The Study Geometry Fractal Design on Batik Motifs. Untuk mempersingkat waktu, presentasi pertama akan dibawakan oleh Muhammad Ridwan. Kepada Saudara Ridwan, saya persilahkan. Paper pertama berjudul yaitu Algoritma Rekursif dan Pengolahan Citra Digital untuk Pembuatan Motif Batik. Latar belakang pada paper kali ini yaitu, seperti yang kita tahu, batik Indonesia merupakan sejarah warisan budaya leluhur dari generasi ke generasi. Istilah batik berasal dari bahasa Jawa ambatik, dari kata amba yang berarti lebar, luas, kain, dan nitik yang berarti membuat titik. Secara harfiah, batik dapat diartikan membuat titik di atas kain. Kata batik sendiri merujuk pada teknik pembuatan corak menggunakan canting dan menggunakan bahan pewarna bernama malam atau lilin yang diaplikasikan di atas kain sehingga menahan masuknya bahan pewarna ketika kain dicelupkan ke dalam pewarna. Dalam perkembangannya, batik menjadi salah satu ikon budaya keluarga bangsawan Indonesia pada zaman dulu. Awalnya batik dikerjakan terbatas dalam keraton saja. Lambat laun banyak masyarakat di luar keraton yang menjadi pengrajin batik dan makin meluas hingga saat ini, menjadi budaya asli Indonesia yang diaplikasikan menjadi beraneka ragam produk. Namun, dalam proses pembuatan batik, terdapat kendala yang dihadapi perusahaan pembuatan batik, khususnya perusahaan batik menengah ke bawah dan belum memaksimalkan teknologi yang ada pada saat ini dalam pembuatan pola motif batik. Hal ini dikarenakan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan, yaitu biaya pembuatan motif batik pada perusahaan atau rumah produksi yang bergerak di bidang desain grafis. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah aplikasi yang bisa membantu perusahaan batik untuk membuat motif batik dengan cepat dan murah. Pada paper kali ini, penulis mengajukan cara alternatif, yaitu dengan membuat aplikasi pembuat pola motif batik dengan menggunakan konsep pengolahan citra digital serta konsep algoritma rekursif. Kemudian, studi kasus pada paper kali ini yaitu pembuatan motif batik dengan menggunakan konsep pengolahan citra digital serta konsep algoritma rekursif. Penggunaan aplikasi pembuat motif batik diharapkan dapat menambah kreasi motif batik serta meningkatkan produksi batik yang bisa dihasilkan oleh industri batik. Pengolahan citra sendiri adalah kegiatan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin. Inputnya adalah citra dan outputnya juga citra, tapi dengan kualitas lebih baik dari citra inputnya. Adapun operator-operator pengolahan citra digital yang digunakan pada aplikasi motif batik ini diantaranya, yang pertama yaitu image shrinking, yang kedua image negatif, yang ketiga image flipping, yang keempat image rotation. Kemudian, pada operator-operator ini diterapkan algoritma rekursif, yaitu mengulang-ulang operator-operator ini beberapa kali hingga mendapatkan pola motif batik yang diinginkan. Sekarang masuk ke bagian metode. Pada paper ini, aplikasi pembuat motif batik dikembangkan berbasis desktop dengan platform Embarcadero Delphi 2010. Sebelumnya, dibuat terlebih dahulu library matrix, karena pada Delphi belum tersedia library yang menangani matriks secara khusus seperti MATLAB atau Java. Untuk ekstensi citra input dan output sendiri menggunakan format bitmap. Hal ini terkait masalah kompresi data, di mana jika citra semakin terkompresi, maka akan banyak nilai piksel yang hilang, sehingga akan mempengaruhi kualitas citra yang dihasilkan. Jadi pertama, pengguna menginput gambar yang akan diproses menjadi motif batik. Lalu lanjut ke tahap preprocessing, di mana di tahap ini ada 4 proses, yaitu image negatif,
image flipping, image rotation, dan image shrinking. Untuk proses image negatif, image flipping, image rotation bisa dipilih dan diatur sendiri oleh user, yang berarti tidak semua proses ini harus dilakukan. Selain itu, image rotation sendiri menggunakan sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, kalau image shrinking digunakan untuk membagi area citra output yang akan diisi dengan hasil image rotation ataupun image flipping. Setelah tahap pre-processing, langkah selanjutnya adalah proses rekursif. Nah, yang direkursif ini adalah operator pengolahan citra yang dipilih pada tahap pre-processing sehingga akan terbentuk motif batik secara utuh. Hasil motif batik tersebut kemudian disimpan ke dalam dataset yang nantinya bisa dipanggil kembali sebagai masukan pada proses input image. Lalu, output dari aplikasi ini adalah gambar motif batik baru yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan beberapa pengujian. Nah, dari hasil pengujian didapat bahwa yang menjadi kunci motif batik yang dihasilkan setelah proses rekursif adalah pada saat pembuatan motif dasar melalui tahap pre-processing. Dapat dikatakan, semakin rumit proses pembentukan motif dasar, maka motif batik yang dihasilkan semakin unik. Next. Nah, selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, pada kesimpulan, metode rekursif cocok diterapkan untuk membentuk sebuah pola batik. Namun, dari hasil pengujian didapat bahwa pola batik yang dihasilkan masih bersifat simetris. Kendati demikian, aplikasi pembuat motif batik ini dapat memudahkan industri batik, khususnya kelas menengah ke bawah, untuk membuat batik sendiri sehingga dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa desainer batik. Aplikasi ini juga dapat menambah kreasi motif batik yang bisa dihasilkan. Dan untuk kedepannya, diharapkan ada penelitian yang mengkaji metode rekursif untuk pola asimetris, sehingga bisa menghasilkan motif batik yang lebih unik, serta bisa dikembangkan untuk menghasilkan motif tekstil lainnya. Sekarang kita akan membahas paper yang selanjutnya yang berjudul The Study Geometry Fractal Design on Batik Motifs. Next. Latar belakang. Jadi, latar belakang dari penelitian ini adalah dapat kita ketahui bahwa industri kecil dan mikro dari industri batik itu sendiri masih menggunakan sistem yang sama, yaitu sistem tradisional dan belum diimbangi dengan pemanfaatan teknologi, sehingga hasilnya belum ada peningkatan kualitas seni dan inovasi dari motif batik yang dibutuhkan konsumen, baik dilihat dari tingkat kesimetrisan, keserasian, dan variasi pemodelan atau ukuran produk. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mendapatkan solusi rumus fraktal dan merancang kombinasi dari beberapa rumus fraktal yang menjadi desain baru, formula fraktal batik. Sehingga dengan adanya pemanfaatan rumus fraktal tersebut, diharapkan dapat menghasilkan desain yang lebih bervariatif bagi industri kecil dan mikro. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus dari penelitian ini. Yang pertama ada fraktal itu sendiri. Fraktal adalah bentuk geometri yang dibangun lewat instruksi sederhana tapi berulang. Semakin banyaknya perulangan, maka semakin detail gambar yang dihasilkan. Fraktal adalah objek geometris yang didapat melalui proses iteratif dan mempunyai sifat self-similarity atau keserupaan diri. Proses iteratif menunjukkan bahwa bentuk geometris suatu fraktal ditentukan oleh bentuk pada iterasi sebelumnya. Yang selanjutnya ada Julia set. Julia set merupakan formula matematika yang digunakan untuk melakukan pengukuran yang kompleks yang berhubungan dengan teori chaos, sehingga dapat menampilkan motif yang rumit yang akan sulit jika digunakan teknik batik tradisional. Dan yang ketiga ada Sierpinski.
Segitiga Sierpinski merupakan penerapan fraktal linier yang mempunyai sifat keserupaan diri identik sampai pada iterasi tak hingga, di mana pembangkitnya atau basisnya diawali dengan segitiga sama sisi yang berisi warna tertentu. Kemudian, titik tengah masing-masing sisinya dihubungkan untuk memperoleh segitiga dengan ukuran setengah dari letak segitiga awal. Segitiga yang terletak di tengah lalu dihilangkan atau dikosongkan dari segitiga awal. Selanjutnya, pada ketiga sisi segitiga berisi dengan ukuran setengah dari segitiga awal yang akan dilakukan proses serupa untuk mendapatkan segitiga dengan ukuran setengahnya lagi. Algoritma seperti ini dilakukan sampai pada iterasi tertentu sesuai kebutuhan mengenai detail pola tersebut. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan untuk menghasilkan perancangan rumus fraktal batik yaitu: langkah pertama, mengumpulkan himpunan fraktal Julia dan Sierpinski untuk mendapatkan motif tenun batik yang melibatkan persegi dan persegi panjang dengan menggunakan operasi matematika. Banyak iterasi pada fraktal ditentukan untuk mengetahui bentuk fraktal yang akan bergabung. Langkah kedua, membentuk motif batik dan fraktal anyaman dari pola dasar yang telah kita buat dengan transformasi geometri. Transformasi geometri yang digunakan adalah translasi, dilatasi, refleksi, dan rotasi. Terakhir, langkah ketiga, memadukan beberapa motif batik yang dibuat dengan pengolahan citra yang merupakan dua penjumlahan. Next. Set Julia dibuat dengan menggunakan titik tertentu dan mengalihkan titik lainnya berulang kali. Lalu, menambahkan hasilnya ke titik awal. Pengolahan iterasi yang dimiliki suatu fungsi adalah melakukan modifikasi pada komposisi fungsi itu sendiri yang merupakan fungsi polinomial. Fungsi untuk set Julia adalah fz sama dengan z kuadrat plus c. Z adalah variabel di mana z adalah bagian dari bilangan kompleks dari x plus y, di mana x dan y merupakan anggota bilangan R, dan c adalah sebuah parameter konstanta yang dibedakan menjadi 3, yaitu hanya bilangan real, hanya bilangan imajiner, dan gabungan bilangan real dan bilangan imajiner. Dalam beberapa literatur, membuat motif yang berbeda hanya melakukan perubahan pada iterasi. Hal ini membuat detail baru yang infinite. Tetapi, ketika sebuah motif diperbesar, maka masih terdapat kemiripan karakteristik pada motif tersebut. Namun, pada penelitian ini akan dikemukakan modifikasi baru berupa pengkuadratan dan perubahan nilai parameter C menggunakan Maple dan MATLAB. Gambar 1 dibentuk dari fungsi set Julia itu sendiri. Persamaan fz sama dengan z kuadrat dengan parameter C dari min 0,2 sampai 0,7. Nilai real dan nilai imajiner dalam interval terbuka bertujuan untuk menunjukkan bentuk fraktal Julia set yang membulat atau memusat ke titik 0. Hasil iterasi sebanyak n kali di setiap titik akan membuat orbit dan orbit tersebut menunjukkan bentuk fraktal Julia set. Gambar 2 dibentuk dari fungsi fz sama dengan z pangkat 5 dengan menambahkan fungsi linear fz az, di mana a sama dengan 1,001 dan mengalihkan fungsi linear dengan z0 dalam persamaan polar z0 sama dengan r e pangkat i kali t dengan t sama dengan pi bagi 100. Next. Gambar 3 dan 4 memiliki proses yang sama dalam pembuatan pola. Berikut ini beberapa hasil modifikasi fraktal Julia set untuk menambah motif di fraktal desain batik. Anggap fz sama dengan z pangkat 5 ditambah a kali e pangkat 2pi kali i per g dikali z, dengan a sama dengan 1,0001 adalah fungsi z. Iterasi kedua z adalah f kuadrat z sama dengan f z sama dengan f z pangkat 5 dan seterusnya seperti yang terdapat di slide. Kemudian begitu seterusnya sampai berada pada iterasi tertentu, maka akan didapatkan model fraktal Julia set seperti gambar di samping. Next. Untuk fungsi fz sama dengan z kuadrat, kita mengetahui bahwa persamaan kuadrat bilangan kompleks adalah sebagai berikut. Jika z0 kurang dari 1, maka orbit akan menuju 0 dan akan memusat atau bounded. Lalu, jika z sama dengan 1,
Z0 sama dengan 1, maka orbit akan membuat lingkaran dan orbit tersebut juga memusat atau bounded. Ketiga, jika Z0 lebih dari 1, maka orbit akan menuju ke limit dan orbit tersebut tidak memusat. Dengan mengubah parameter C pada fungsi Julia set Fz sama dengan Z kuadrat pada C dengan min 0,2 plus 0,7i, maka didapatkan 6 titik sebagai berikut. Lalu hasil dari penghitungan titik tersebut adalah juga sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa di orbit 1, Z0 sama dengan 1 ditambah 0i akan menghasilkan infinite dan dia unbounded. Untuk orbit 2, Z0 sama 0,50 ditambah 0,25i akan bounded to orbit 0. Dan orbit 3, Z0 sama dengan 0,00 ditambah 0,88i akan bounded to orbit 0. Proses penghitungan orbit pada titik 4 hingga titik 6 sama dengan penghitungan pada orbit 1 hingga orbit 3. Next. Pada slide ini dapat dilihat bahwa gambar 1 sebelah kiri atas dan gambar 2 sebelah kiri bawah jika dipadu-padankan atau di merging akan menghasilkan motif batik seperti gambar ketiga yang berada di sebelah kanan. Bisa diperhatikan. Next, kesimpulan. Pola dasar dari rumus fraktal set Julia pada motif batik dibangun secara iteratif dalam suatu fungsi baik polinomial maupun polar. Proses iterasi yang dilakukan untuk suatu fungsi adalah melakukan perubahan pada fungsi komposisi itu sendiri secara berulang-ulang atau rekursi yang dimunculkan dari fungsi polinomial dan polar. Dengan mendapatkan solusi rumus fraktal dan desain kombinasi dari beberapa rumus fraktal, diharapkan terjadi peningkatan kualitas seni dan inovasi dari motif batik yang dibutuhkan konsumen, baik dari tingkat kesimetrisan, keserasian, dan variasi pemodelan. Peningkatan kualitas tersebut akan menyebabkan daya jual dan nilai pasar yang menguat. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pembuat materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.